Ayat poligami. Di An-Nisa bukan? Di An-Nisa. Sayangnya pembahasan ayat itu tidak masuk frame itu, Pak. Cuma geger aja pembahasannya gitu. Nggak masuk di frame itu. Frame-nya ayat poligami pun fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Laki-laki boleh nikahi, kalian boleh nikahi 2 atau 3 atau 4. Kalau kalian takut tidak bisa adil maka 1 saja. Pembahasannya masukkan ke dalam frame itu, bahwa ayat ini pun tujuannya untuk menjaga hak wanita. Nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak, Pak? Di mana nyambungnya? Ayat poligami dengan menjaga hak wanita itu di mana nyambungnya? Hah? Saya sampai jam berapa, Ustaz? Jam 6 ini, sudah jam 6 ya? 3 menit lagi, 5 menit lagi. Apa ini hubungannya? Saya sengaja tidak membahas detail ayat-ayatnya, saya berikan frame-nya sehingga nanti teman-teman pulang baca An-Nisa tahu. Apa hubungannya? Memenuhi haknya. Hak perempuan dinikahi oleh laki-laki lebih dari 1. Oh, bukan. Oh, penuhi dulu haknya. Penuhi dulu haknya baru boleh menikah lagi gitu. Iya, memang begitu. Memang kalau dalam syariat memang penuhi haknya dengan baik, maka orang yang lebih nikah dari 1 dia harus adil. Ya, kalau nggak adil jalan miring nanti di hari kiamat. Ya, begitu hadisnya. Tapi bukan itu maksudnya. Bagaimana ayat ini bahwa laki-laki boleh menikahi lebih dari 1 sampai 4 batasnya, itu ternyata frame-nya adalah frame tentang menjaga hak perempuan. Mengapa bisa begitu? Maka bukalah tafsirnya. Para ulama akan menyampaikan berbagai riwayat bahwa gini, laki-laki itu, kenapa itu juga pembahasan mengapa Allah memulai dengan kata masna buat laki-laki 2, 3 atau 4. Kalau kalian takut tidak adil baru 1. Makanya lihat gaya bahasanya, nikahilah 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak adil fawahidah 1. Itu makanya coba cek. Boleh dibuat surveinya nanti. Boleh dibuat surveinya. Laki-laki itu ya, itu kalau ditanya kamu pengen nikah istri 1 atau istri lebih dari 1, itu kalau fitrahnya masih benar, Pak, dia akan mulai dari masna. Sudah. Walaupun nanti ulama beda pendapat, apakah al-asal fi hukmin nikah itu adalah itu at-tawahhud apa ta'addud. Lepas dari itu, begini menurut saya. Antum lihatlah manusia. Lihat kalimat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini kalimat sahabat loh, Pak. Abdullah bin Abbas mengatakan, khairu hadhil ummah aktsaruhum nisaan. Orang terbaik di umat ini yang istrinya paling banyak. Bukan kalimat saya, Pak. Kalimat sahabat mulia pakar tafsir di umat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Antum boleh cek dari Rasul sampai orang ring 1 Nabi, 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang mana yang istrinya 1? Hanya 1 orang. Sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Cuma 1 orang yang istrinya 1. Adapun yang lainnya istrinya minimal 4, bukan maksimal. Total ya, sampai dia meninggal total istrinya minimal 4. Nabi dan orang ring 1 mereka. Itu maksud saya ingin tunjukkan itu. Hanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah istri 1. Tapi Anda harus tahu, kalau kita bilang, nah itu Pak Abu Ubaidah, aneh juga ya kita memikir cara berpikirnya ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu orang yang sangat amat tidak minat dunia.
Umar radhiyallahu anhu, kan Anda tahu kalau Umar itu orangnya sangat sederhana kan? Kita sering dengar kisah dan itu benar tentang pakaian yang bertambal-tambal pakaiannya padahal beliau khalifah dan seterusnya. Itu kisah kita dengar dan itu benar tentang kesederhanaan Umar. Tapi Umar itu waktu datang ke rumahnya Abu Ubaidah di Syam, nekat dan maksa untuk masuk ke rumah Abu Ubaidah, padahal Abu Ubaidah tidak mengizinkan. Dipaksa, saya harus ke rumah kamu. Akhirnya diizinkan. Begitu masuk, nangis Umar. Nangis Umar. Di rumah kecil sederhana, tidak ada apa-apa. Hanya ada pedang menggeletak, ada tamengnya, dan nggak ada apa-apa. Di rumah itu nggak ada apa-apa. Nangis. Umar mengatakan, kita ini, kami ini, semua sudah berubah oleh dunia. Tinggal kamu yang nggak berubah. Makanya Umar dulu, hadirin. Umar, jadi kalau kita mengagumi Umar, Umar tuh kagumnya sama Abu Ubaidah. Padahal kita nggak kenal Abu Ubaidah. Kita kenalnya Umar. Umar tuh kagum sama Abu Ubaidah, sehingga Umar itu sesungguhnya dia waktu mau meninggal itu, sebelum meninggal itu dia bertekad, nanti kalau saya mati saya akan tunjuk Abu Ubaidah pengganti saya, sebagaimana saya dulu ditunjuk oleh Abu Bakar jadi khalifah. Jadi Umar tuh sebenarnya pengen nunjuk Abu Ubaidah, cuma keburu Abu Ubaidah meninggal sebelum Umar. Abu Ubaidah itu orang nggak minat dunia, makanya istrinya satu. Lah antum, wah antum minat banget sama dunia. Motor baru besok beli lagi, mobil baru besok beli lagi, rumah nggak cukup tipe 36, tipe 500. Kita ini minat dunia, bukan Abu Ubaidah. Paham ya? Oke. Tapi frame ini adalah frame menjaga wanita. Mengapa? Karena laki-laki itu aslinya begitu. Itu begitu fitrah maksudnya. Aslinya begitu. Maka tanpa dibatasi laki-laki itu ngawur. Ngawur. Makanya di dalam riwayat-riwayat itu para ulama mencantumkan, zaman jahiliyah dulu orang nikah itu nggak ada batas, terserah dia mau punya istri berapa puluh juga terserah dia. Maka ketika ayat pembatasan ini turun, datanglah beberapa orang. Ada yang datang, ya Rasulullah saya punya istri 10, gimana nih ya? Ada yang bilang, ya Rasulullah saya punya istri 9. Datang macam-macam begitu, ngawur mereka nikah itu. Nabi bilang, kalau gitu kamu ambil yang 4 kau pilih, ceraikan sisanya. Jadi 4 itu teman-teman, kalau memandangnya dari situ, frame-nya ini betul nyata bahwa ayat poligami bukan untuk menyakiti wanita, tapi justru untuk membatasi laki-laki, dan itu adalah hak wanita yang dijaga oleh syariat. Karena laki-laki dijaga sekalipun, kalau bukan orang yang baik yang beriman, alah sudahlah, di luar sana nggak jelas juga apa yang dilakukannya. Kalau bukan orang beriman apa? Kalau bukan orang takut pada Allah, sudah di luar sana juga nggak jelas apa yang dilakukannya. Karena Allah Maha tahu tentang yang diciptakannya, laki dan perempuan itu. Ya, ini contoh pembahasan tentang surat itu.